Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Tulisan ini ditulis oleh Kiai Haji Dr. Abdul Muqsid Ghazali, alumni Ma'had Ali Sukorejo. Kiai Sufyan tak hanya kesohor sebagai kiai yang mengasuh pesantren, ia dikenal sebagai ulama yang memiliki penguasaan yang dalam terhadap ilmu-ilmu keislaman, terutama fikih dan ilmu tasawuf. Seluruh hidupnya dicurahkan untuk membangun moral masyarakat dengan berlandas tumpu, terutama kepada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ia tak hanya mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin di pesantren, melainkan juga langsung ke tengah masyarakat. Saya kerap mengikuti pengajian bulanan kitab Ihya Ulumuddin yang dipandu Kiai Haji Ahmad Sufyan itu, yang tempatnya berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Tutur Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali. Biasanya, pengajian Ihya Ulumuddin, salah seorang ustadz diminta untuk membaca teks kitab, lalu Kiai Haji Ahmad Sufyan yang menjelaskan pengertiannya. Yang mengaji kepada Kiai Haji Ahmad Sufyan tak hanya masyarakat bawah, melainkan juga para kiai, terutama yang berada di Situbondo dan Bondowoso. Bahkan, dua putra Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, yaitu almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, pengasuh pondok pesantren Sukorejo, dan Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad, pengasuh pondok pesantren Wali Songo, pernah mengaji sejumlah kitab kepada Kiai Haji Ahmad Sufyan. Tak sebagaimana Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad yang dimondokkan ke Mekah oleh ayahandanya untuk meningkatkan pengetahuan agama, maka Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin menyerahkan Kiai Haji Raden Fawaid As'ad kepada Kiai Haji Ahmad Sufyan untuk memperdalam pengetahuan kitab kuningnya. Saya pernah ikut mendengarkan Kiai Haji Ahmad Sufyan membaca kitab Jawahirul Maknun terhadap Kiai Fawaid ketika mengaji kepada Kiai Haji Ahmad Sufyan. Biasanya, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid didampingi teman-teman terdekatnya. Tutur Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali. Itu sebabnya, kepergian Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin tak hanya ditangisi oleh para santrinya secara terbatas di Pondok Pesantren Mambaul Hikam Panji Situbondo, Pondok Pesantren Sumber Bunga Seletreng Gapungan Situbondo, melainkan juga masyarakat dan para kiai. Hasil pengamatan saya beberapa tahun, Kiai Haji Ahmad Sufyan memang mendapat kedudukan khusus di tengah masyarakat. Tak hanya masyarakat Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, melainkan juga Bali dan Madura. Tutur Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali. Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin adalah orang yang besar. Setelah Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin wafat, tak sedikit orang bertanya, kenapa Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin begitu besar? Menurut saya, ada 4 hal yang membuat Kiai Sufyan besar. Ia adalah seorang mursyid tarekat yang aktif menjamah para muridnya yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur dan Bali. Kiai Haji Ahmad Sufyan mengunjungi dan memberi bimbingan spiritual terhadap para muridnya hingga ke daerah-daerah pedalaman Jawa Timur. Tak hanya mendatangi, Kiai Haji Ahmad Sufyan juga tak henti dikunjungi oleh para muridnya. Rumahnya tak pernah sepi dari tamu, dan Kiai Haji Ahmad Sufyan selalu melayani para tamu yang datang secara sama, tanpa membedakan kelas sosial. Yang datang kepada Kiai Haji Ahmad Sufyan mulai dari rakyat jelata hingga para penguasa, dari yang alit hingga yang elit. Ia menemui dan melayani tamu pada satu tempat. Tak ada ruang khusus kelas petinggi dan ruang tersendiri untuk orang awam,
kelas-kelas sosial yang biasanya saling menjauh. Di kediaman beliau, Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin bisa duduk sejajar. Pelayanan terhadap tamu demikian sempurna. Bahkan, Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin sebagai tuan rumah tak pernah lupa menghidangkan makanan. Melihat jadwal acara agenda hariannya yang padat, mungkin Kiai Haji Ahmad Sufyan tak memiliki banyak waktu untuk bersantai. Waktu tidur istirahatnya sangat kurang. Dalam sehari, ia mampu menghadiri 5 undangan, mulai dari undangan walimah, menikahkan orang, meminta doa, hingga peletakan batu pertama pembangunan masjid dan pesantren. Sejauh tak berbenturan dengan acara di tempat lain, Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin menyanggupi kehadirannya. Tanpa seorang sekretaris di sampingnya, seluruh jadwal acara itu diatur sendiri oleh Kiai Haji Ahmad Sufyan. Ia biasanya mencatat jadwal acara itu di kalender kecil yang selalu diletakkan di sebelahnya ketika menerima tamu. Saya kadang bergumam dalam hati, dari mana energi kekuatan itu diperoleh oleh Kiai Haji Ahmad Sufyan? Inikah yang disebut sebagai kuwah robbaniyah atau limpahan kekuatan ketuhanan? Lalu saya teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usia 62 tahun masih sanggup mengadakan perjalanan darat dari Madinah ke Tabu, yang saat itu jaraknya diperkirakan 1100 km, tutur Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali. Kedua, Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin bukan sufi yang duduk di ruangan sepi, menjauh dari gemuruh kehidupan. Di samping mengasuh para murid tarekatnya dan mengedukasi para santrinya di pesantren, Kiai Haji Ahmad Sufyan terlibat dalam proses perubahan sosial. Ia kerap datang untuk memecahkan persoalan sosial, bahkan persoalan yang menimpa umat. Ia pun aktif berorganisasi. Ia berjuang melalui Nahdlatul Ulama sejak usia muda. Bertahun-tahun Kiai Haji Ahmad Sufyan memimpin NU dalam fase tersulit, ketika NU didiskriminasi, bahkan dipersekusi rezim Orde Baru. Ia menggerakkan NU tanpa pamrih. Kepentingan pribadi disingkirkan dan kepentingan NU lebih didahulukan. Sebagai Rais Surya NU, Kiai Haji Ahmad Sufyan terlibat dalam mendinamisasi kegiatan intelektual NU seperti acara Bahsul Masail yang rutin diselenggarakan setiap sebulan sekali. Bahsul Masail adalah ruang intelektual tempat para kiai NU memecahkan masalah-masalah sosial dari perspektif fikih Islam. Kiai Sufyan memberi pengaruh cukup besar terhadap produk-produk pemikiran keislaman NU Situbondo. Ketiga, Kiai Haji Ahmad Sufyan adalah ulama dan kiai yang bisa menyatukan ilmu dan amal. Ilmu tasawuf Kiai Haji Ahmad Sufyan tak hanya mengalir di kerongkongan, melainkan juga mewujud dalam tindakan. Ketika Kiai Haji Ahmad Sufyan menjelaskan tentang pentingnya hidup zuhud dan sederhana, ia sekaligus telah menjadi contohnya. Arsitektur rumahnya tak mempesona, mobil pribadinya biasa saja, tak ada aksesoris dan perabotan mahal di dalam rumahnya. Ketika ia menjelaskan tentang pentingnya penghargaan atau takrim terhadap manusia, Kiai Haji Ahmad Sufyan telah lama menjalankannya. Ketika menerima tamu misalnya, Kiai Haji Ahmad Sufyan tak duduk di kursi mewah yang melambangkan grandeur para raja dulu. Ia duduk bersila di atas karpet atau hambal lusuh, seperti alas duduk para tamunya. Ketika menjelaskan tentang zikir, Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin sendiri adalah ahli zikir. Ia menghindari perkara-perkara syubhat, apalagi yang haram. Dengan amalan ini, wajar sekiranya Kiai Haji Ahmad Sufyan memiliki wibawa moral di tengah-tengah masyarakat. Keempat, Kiai Haji Ahmad Sufyan adalah orang besar yang membesarkan. Tak sedikit para santri yang meminjam istilah Ignas Keleden
paria secara sosial, dinaikkan kedudukannya sebagai tokoh masyarakat oleh Kiai Haji Ahmad Sufyan. Secara intensif, Kiai Haji Ahmad Sufyan memperkenalkan santri paria tersebut ke tengah masyarakat. Ketika ada acara-acara besar seperti acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, tak jarang Kiai Haji Ahmad Sufyan meminta para santri untuk berceramah. Saya melihat ada banyak alumni pesantren yang dahulu ditokohkan Kiai Haji Ahmad Sufyan, kini sudah memangku pesantren. Bahkan, sebagian dari pesantren mereka itu lebih besar dari pesantren yang dikelola oleh Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin sendiri. Ini adalah bukti bahwa Kiai Haji Ahmad Sufyan bukanlah pohon trambesi yang rindang menaungi tapi sekaligus mematikan seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di bawahnya. Kiai Haji Ahmad Sufyan adalah pohon besar yang nyaman sebagai tempat berteduh sekaligus kondusif bagi tumbuh kembang para santri dan para kiai muda di bawahnya. Tutur Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali. Begitulah Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin adalah tokoh ulama yang kian langka di negeri ini. Ia telah mempersembahkan hidupnya untuk umat, tidak hanya karena ia mengasuh dua pesantren, melainkan juga karena ia turun langsung ke tengah masyarakat. Keteguhannya memegang komitmen dan pengabdiannya yang tanpa pamrih adalah akhlak terpuji yang harus diteladani generasi muslim muda saat ini. Semoga sunnah hasanah yang telah diwariskan Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin tak terbuang, melainkan justru dilanjutkan oleh para kiai muda berikutnya. Semoga kita semua ngaulek hilian barokahna beliau.